Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami di Lembu Kamandanu. Baik, sebelumnya menyapa dulu sahabat ternak seluruh Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya subscribernya Lembu Kamandanu semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang halal dan berkah. Baik, kali ini kita akan membahas sedikit tentang dunia persapian atau penggemukan juga, dan cara memilih bibitan yang baik dan benar. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, check it out. Nah, oke teman-teman, di sini udah ada Mas Di. Halo Mas Di, apa kabar Mas Di? Halo, selamat siang Mas. Sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Lembu Kamandanu. Kali ini kita akan membuat video atau konten. Kebetulan kita kedatangan tamu itu dari Karanganyar Solo, Matese, Karanganyar Solo, ya Pak. Ada dari Sragen dan juga ada dari Demak. Kita nanti akan review satu persatu. Sebelumnya menyapa dulu teman-teman peternak sapi seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Baik, kali ini kita langsung saja. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Andrianto. Bapak Andrianto. Kebetulan di depan kita sudah ada Bapak Andrianto dari Matese Karanganyar ya Pak? Ya. Karanganyar Solo teman-teman. Jadi kali ini yang jauh Bapak ini? Andrianto. Bapak Andrianto ini telah membeli sapi dari Lembu Kamandanu itu sebanyak 3 ekor teman-teman. Kita akan tanyakan, kita akan berbagi cerita di sini. Nanti kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bagaimana cara-cara penggemukan menurut versi Bapak Andrianto. Bapak Andrianto dengan metode apa kita akan tanya-tanyakan. Baik Pak, kenapa jauh-jauh dari Karanganyar membeli sapi dari Lembu Kamandanu Boyolali Pak? Ya karena saya mendapat kabar dari teman bahwasanya di Lembu Kamandanu banyak sekali bibitan yang bagus. Terus tadi yang dipilih itu jenisnya sapi jenis apa Pak? Apa limosin? Oh, limosin ya Pak. Kenapa pilihnya bibit limosin Pak, bukan yang lain Pak? Karena dari pengetahuan saya yang masih baru belajar, ini teman-teman yang punya limosin ini kebanyakan itu pada cepat besar gitu ya Pak. Dan limosin itu biasanya Pak, itu memang antara tulang sama daging itu tumbuhnya bareng Pak. Jadi beda dengan sapi yang lain, biasanya ada yang tulangannya dulu, terus biasanya tingginya dulu gitu Pak. Kalau limosin itu biasanya daging sama tulang kan bareng gitu Pak. Ini Pak, kita berbagi pengalaman Pak. Komposisi komboran dari jenengan Pak, itu apa aja Pak? kalau komposisi dari saya ini katul, ampas tahu, kulit kopi, sama ampas pohung. Ya, itu harganya sangat terjangkau semua ya Pak ya. ya Itu kulit kopi kalau di tempat Bapak itu 1 kilonya bisa sampai berapa Pak? 1.200. 1.200. Untuk ampas singkong 1 karungnya berapa Pak? Ampas singkong kemarin per kilo juga. Oh, per kilo juga? Per kilo curah itu 1.100 juga. 1.100. Wah, ini sangat minim sekali teman-teman, jadi bisa menekan. Dan untuk bekatulnya sendiri Pak? Bekatul saya pakai yang poles 2.700. 2.700 ini termasuk bagus juga ya Pak, termasuk di bawah standar Mas Yan. Masih standar lah Pak istilahnya. Harganya ya Mas Di. Harganya, karena kalau kita beli kayak sejenis brand atau polar itu harganya udah kisaran 4.000. Jadi kalau ini nanti di mix itu kan harganya paling kisaran 2.000 berapa gitu Mas. Jadi ini sangat efektif dan bisa dicontoh untuk teman-teman semua. Baik Pak, untuk pengalaman dari Bapak sendiri pelihara sapi itu biasanya berapa tahun bisa menghasilkan atau dijual bisa sampai berapa gitu? Kalau untuk pengalaman ternak sapi saya belum pernah, namun saya cuma baru belajar dari teman-teman itu kok pada berhasil. Ini saya ini pemula. Pemula aja. Termasuk ini bikin makanan fermentasi dari jerami ya, fermentasi juga. Jadi untuk makanan serat kasarnya itu pakai jerami yang difermentasi ya Pak. Dan untuk serat halusnya itu pakainya tadi teman-teman ada kulit kopi, ada bekatul, ada ampas tahu. Iya itu Pak, 3 tadi. Kulit. Oh, sama ampas singkong. Ya, ada 4. Kulit kopi udah tadi. Udah ada. Kulit kopi, bekatul, ampas singkong, ampas tahu teman-teman. Itu metode dari Bapak Andrianto ya Pak. Iya.
Ini Pak, untuk motivasi buat peternak sapi khususnya pemula Pak, kira-kira biar semakin semangat apa? Kalau saya itu sebetulnya untuk beternak baru kali ini. Karena kemarin mendapat hadiah sapi yang coba ngombor kok seneng melihat perkembangan di ngombor sama pertumbuhan badannya kelihatan sekali. Kelihatan sekali sehingga tertarik pengen Pelihara sapi ya Pak. sapi. Tapi di sisi lain Mas di sini Pak Andrianto ini juga Pak Lurah ya Mas. Ya. Oh, Bapak Andrianto ini kebetulan Bapak Lurah juga. Iya. Bapak Lurah di Matese ya Pak. Matese teman-teman itu daerah Karanganyar sana. Karanganyar Solo. Ya, terkenalnya Solo gitu Mas. Tapi justru malah Solo itu kabupatennya Karanganyar, betul Pak? Bukan. 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 Beda lagi ya? Beda lagi itu Mas. Solo itu kota Madya. Kota Madya kalau Solo Mas. Solo kota Madya. Oh, berarti kayak Salatiga. Ya, kayak Salatiga. Ya maaf teman-teman, walaupun dekat kita kurang paham kalau Solo. Setahu kita Solo itu ya Karanganyar, ternyata beda. Ternyata Solo itu kota Madya teman-teman. Ya, ini sedikit cerita juga apa-apa buat pengetahuan teman-teman. Kalau di Solo paling tahu di mana Mas Di? Kalau kita sering ini ya Mas, sering RRI. jalan Mas. Di Solo itu sering keliru jalan, maksudnya kita nggak menguasai. Oh, gitu. Masalahnya saya lama di Semarang Mas. Lama Jadi di Semarang. kurang paham. Itu Pak, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak, monggo. Sudah cukup lah. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu-ilmu dari Bapak Andrianto nanti bermanfaat, karena Bapak Andrianto ini tergesa-gesa ya Pak, mau ada acara lagi. Kita terima kasih sekali atas kunjungannya Pak. Semoga Bapak Andrianto puas dengan pelayanan kita. Semoga sapi-sapinya cepat besar, cepat gemuk, cepat dapat untung yang banyak. Terima kasih atas waktunya Bapak Andrianto. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi nanti yang dari Sragen sama dari Demak. Kita juga bakalan lihat sapi-sapinya yang dibeli sama Pak Lurah tentunya. Monggo. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sapi yang dibeli sama Pak Lurah ya Mas Di ya? Sama Pak Lurah ini. Ini untuk jenis limosin ya Mas Di ya? Ini untuk jenis limosin. Red Bull kebetulan. Ya, umurnya ya 6 bulan lebih Mas. Oke. Dan sama yang ini Mas Di? Sama yang ini. Ini duanya tadi terjual dengan harga 31.500 Mas. 31.500. Ya. Oh, ini siapa ini Mas? Oh, ini siapa? saya. Oh, ini ada Mas Didi. Tapi coba ini. Loh kok junjing Mas? Oke. Oke, itu tadi 2 ekor sapi yang telah dibeli sama Pak Lurah ya Mas? 3 ekor Mas. 3 ekor sama yang ini? Oh, sama yang kecil ini teman-teman. Sama yang kecil ini. 3 ekor dengan jenis limosin Limosin semua ya Mas Di? Cuman untuk kelas beda-beda ya Mas ya. Iya. Untuk kelasnya. Ada umurnya juga berbeda ya Mas Untuk Di ya? umurnya beda-beda Mas. Ini 4,5 bulanan. Ini 4,5 bulan, kalau yang ini Mas Di? Ini 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Ya, ini juga 6 bulan lebih. ini mendekati 7 bulan yang ini Mas Di? Mendekati 7 bulan. Dan kebetulan kita juga kedatangan tamu dari Sragen. Kita juga akan berbagi ilmu dengan Bapak yang dari Sragen. Mungkin nanti bisa dilanjut teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel Lembu Kamandanu. Kita lanjut yang Bapak dari Sragen ya Pak ya? Dali ya. Iya, dari Sragen ya teman-teman. Nah ini. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sama Bapak Dali. Selamat sore Pak, Bapak Dali. Iya, kita sudah sama Bapak Dali. Kita di sini akan berbagi masalah penggemukan teman-teman, atau masalah peternakan sapi, karena Bapak Dali ini sudah sudah senior istilahnya, karena sudah sering pelihara sapi Mas, dan paham banget tentang jenis-jenis sapi maupun ras-ras sapi. Jadi sudah paham banget. Kita akan tanyakan Bapak Dali ini mulai menggunakan dari tahun prinsip berapa? apa ya Mas Di ya? Gimana Mas? Dan juga menggunakan prinsip apa ya Mas Di ya? Betul, karena setiap peternak itu mempunyai metode masing-masing, dan nanti Bapak Dali mempunyai rumus seperti apa atau metode seperti apa, kita akan kupas di sini dan akan kita share ke teman-teman semua. Selamat sore Bapak Dali. Ini tadi beli sapi berapa ekor Pak? 4 ekor. 4 ekor dengan jenis Limosin. limosin semua ya Pak. Kenapa jauh-jauh dari Sragen itu beli sapi dari Boyolali Pak? Karena kami model sekarang kan sudah modern, jadi kami melihat dari YouTube. Kalau kita cari di pasar juga takut nanti harganya ndak fluktuatif, naik turun. Jadi kalau di sini tuh harganya pas dan orangnya suceng, ndak mau goro istilahnya. Jadi saya pas di sini untuk kepercayaan di sini, dan kebetulan saya minta yang jenis limosin karena limosin itu
kedepannya itu di samping makannya lahap, juga untuk jenis limosin ini nilai jualnya tinggi. Jadi nanti kalau kami belinya pedetan, nanti jangka panjang untuk anak-anak sekolah itu nanti 1 tahun lebih itu nilainya berlipat. Kalau kami uangnya saya taruh di bank, bank itu mengandung riba. Kalau kita tanamkan di sapi, itulah rezeki Allah yang halal. Oh ya teman-teman, jadi ini kita akan memperjelas di sini. Ini belum pernah dikupas di channel Lembu Kamandanu. Jadi untuk teman-teman semua, daripada nanti kita tabung uang itu mungkin di bank ya Pak, itu bisa menimbulkan riba juga ya Pak. Kita investasi ke sapi ya Pak. Dan sapi ini legal ya Pak ya. Ya, sapi ini legal. Dan itu pun nanti juga ada sejenis asuransinya juga ya Pak ya. Asuransi buat sapinya ada nanti. Jadi kita juga akan pelajari tentang asuransi sapi nanti. Kita akan pelajari bagaimana prosedurnya. Nanti kita akan share ke teman-teman semua. Baik Pak, untuk pertanyaan kita, Bapak Dali ini memakai metode apa Pak untuk penggemukannya? Untuk penggemukan sendiri, dulu pernah kami penggemukan sapi. Itu sapi yang saya cari adalah sudah koel, sudah umur tua. Jadi 4 bulan di kandang kami sudah bisa keluar. Karena ini saya ndak begitu untuk cepat-cepat tergesa-gesa, saya nyantai, jadi carinya pedetan. Dan pedetan itu saja nanti kita makannya ya tentunya kami juga sebagai pegawai negeri, kami ndak terfokus di sapi. Jadi nanti sapi itu ya kalau di kandang kami ya ndak keluar-keluar, paling kita mandiin, mainannya comboran sama jerami nanti. Dan kebetulan ibu kami di kandang kami itu jualan limbah tempe, jadi limbah tempe itu nanti bisa dimanfaatkan ya Pak? Bisa dimanfaatkan. Untuk ini Pak, untuk campurannya sendiri, keransum sendiri apa beli jadi Pak untuk komborannya? Komborannya biasanya ya brand sama konsentrat. Oh iya, dicampur brand konsentrat, dicampur itu ampas tahu dan ampas dele sama air dele itu. Oh, ampas tahu sama air dele. Oh iya, itu bagus banget ya Pak. Tinggi proteinnya itu udah kelihatan tinggi banget. Oh, ada ampas tahu sama air delenya ya Pak ya. Itu tinggi untuk kandungan proteinnya, dan itu memang sangat penting, memang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bibit-bibit sapi seperti limosin ya Pak ya. Ya. Jadi untuk Bapak Dali sendiri pelihara sapi itu mulai dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kami dari tahun 94 udah mengawali di dunia ternak sapi ya Pak ya. Iya. Untuk ini Pak, untuk kelebihan dan kekurangan pelihara sapi yang besar, karena banyak pertanyaan Pak. Mas, perbedaan sapi yang besar sama yang kecil itu nanti perbedaannya di mana? Menurut Bapak Dali sendiri gimana Pak? Kalau kita katakan kalau beli kecil, uang dengan uang yang relatif sedikit bisa kita membeli. Tapi kalau sudah lemosim itu kalau belinya sudah besar, itu katakan harga sudah di atas 25 di atas pasti 25. Ya, Jadi kalau belinya kecil itu sekitar 13, 14, 15 sampai 17. Jadi masih terjangkau lah. Dan untuk masalah konsumsi pakannya sendiri, kalau yang besar itu memang membutuhkan yang banyak ya Pak ya? Banyak, ya. Dan yang kecil juga sedikit teman-teman. Jadi untuk keunggulan sama ada keunggulannya sendiri, ada kelemahannya sendiri tentunya itu. Dan seperti yang disampaikan sama Bapak Dali tadi teman-teman. Baik Bapak Dali, mungkin motivasi apa Pak yang mau disampaikan pada teman-teman kita peternak sapi khususnya pemula Pak? Oh ya teman-teman, kalau kita untuk pemula itu pertama kita harus memilih jenis sapi yang mau kita pelihara. Kalau dari pedetan itu dicari jenis yang pertama jenis dulu ya jenis Pak, dulu ya, terutama yang
paling top saat ini ya Limousin. Itu untuk Limousin sendiri, itu posturnya sapi itu panjang, terus gegernya itu yang lurus, terus bokong sama punggungnya yang tebal, lebar, terus kaki-kakinya sendiri yang lurus, yang Kokoh besar, ya, Pak, ya? yang kokoh. Itu dengan harapan nanti kalau besar itu menyangga beban tubuhnya itu kuat gitu. Terus telinganya kecil, matanya jernih, terus kalau bisa pelen atau kemaluannya itu yang mepet ya, Pak, dengan perutnya. Terus nanti kulitnya sendiri itu kita Yang tipis, nyengir tipis. ya, Pak. Kita jiwit itu tipis atau lentur ya Pak. Terus postur iganya itu cari yang Cembung itu nantinya Sangat sama berpengaruh ya, Pak? Ya, sangat pengaruh perkembangan juga. Bongornya yang papak pendek itu insya Allah sapi itu akan beremban dan kita dalam memelihara nanti akan mendapatkan hasil maksimal yang sesuai dengan kita harapkan. Terima kasih Bapak Dali. Jadi untuk memilih bibit sapinya Bapak ini sangat selektif dan sangat detail teman-teman. Kita juga berharap seperti itu, kayak teman-teman pemula khususnya itu kalau memilih sapi itu yang detail. Tapi memang untuk cari yang sempurna itu memang susah ya Pak ya, susah sekali. Mungkin kita satu minggu ataupun mungkin 1 bulan, 2 minggu atau 10 hari baru kita dapatkan untuk yang kelasnya itu hampir bener-bener sempurna ya, mendekati sempurna ya. Kalau misalkan yang sempurna, bener-bener sempurna itu nggak ada. Tapi yang mendekati kata sempurna ya Mas ya, Di. mendekati sempurna. Jadi akan lebih lengkapnya marilah kita menuju ke kandang Kamandanu untuk menunjukkan sapi yang kita pilih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Kita ucapkan terima kasih pada Bapak Dali. Matur suwun sangat Pak. Sama-sama. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Matur suwun nih Pak. Jadi itu tadi teman-teman sedikit bincang-bincang kita sama Bapak Dali, sedikit tip juga dari Bapak Dali. Itu sebuah pengalaman, sebuah ilmu yang mungkin mahal. Ini sangat mahal ilmunya dari Bapak Dali tadi untuk memilih bibitan sapi yang super. Sangat detail dan itu memang membutuhkan jam terbang yang tinggi. Semoga ilmu dari Bapak Dali tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe-nya agar channel Lembu Kamandanu semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Oke, kita lihat sapinya ya Mas Di ya. Sapi-sapinya. Kita bakalan lihat ke sana teman-teman. Teman-teman, ini sapi-sapi yang telah dibeli dari Lembu Kamandanu ya Mas Di ya. Ya, dibeli oleh Bapak Dali. Nanti Bapak Dali akan menjelaskan kriteria sapi-sapi atau jenis-jenis sapi itu yang bagus itu seperti apa. Monggo Pak, tolong dijelaskan Pak untuk sapi-sapinya Pak. Oke. Nah ini teman-teman, kita membelinya ini lurus, punggungnya lurus, dan apa itu bokongnya ya ini? Paha Pak. Pahanya ini lebar, terus punggungnya ini lebar juga, terus telinganya kecil, kepalanya ini papak, matanya bersinar, kakinya besar-besar kokoh, terus perutnya ini besar. Dan kulitannya kita jiwit kendor. Itu kira-kira apa itu jenis-jenis sapi yang sesuai dengan harapan. Dan ini apa itu Kemaluannya ya Pak? Kemaluannya ini mepet dengan perutnya. Oke, dan tentunya ini bisa dilihat ya Mas Dia untuk porsi makannya ya Mas Di ya. Ya betul. Untuk biasanya kalau mulutnya itu lebar Mas atau papak, ya itu biasanya kalau Untuk istilah kita makannya. itu drembo Mas, rakus. Ya, biasanya rakus seperti ini. Nah, ini 4 ekor yang telah dibeli oleh Bapak Dali, mulai dari sini Mas. Ini jenisnya masuk super semua Mas. Jenisnya seperti ini. Ini yang nomor 1, nomor 2, yang nomor 3.
dan nomor 4. Dan ini yang terakhir nomor 4 Ya, teman-teman. ini mohon maaf Bapak Dali, bisa disebutkan harganya apa nanti kalau misalkan ada tetangga yang suka mau dijual atau memang digemukkan? Ya bisa nanti. Berarti bisa disebutkan harganya Pak? Ya bisa. Oh iya teman-teman. Untuk totalnya aja Pak? Untuk Total 4 ekor sapi tadi. 4 sapi ini 64 ya. 64 juta teman-teman. 64 juta untuk ya. 4 ekor sapi. Jadi untuk 4 ekor ini totalnya 64 juta dengan kualitas super semua. Tadi di sini Pak Dali nggak sendiri ya Pak ya? Iya. Dan sama siapa Pak? Sama ibu. Oh, sama ibu itu di sana. Selamat sore Bu. Ya, ini Bapak Dali ditemani sama ibu juga. Nah, telah memilih sapi dari Lembu Kamandanu sebanyak 4 ekor teman-teman. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Saya kira sudah. Terima kasih atas pelayanannya yang bagus di kandang ini, dan tentunya kami tidak akan bosan-bosan untuk di kandang Kamandanu ini. Saya percaya orangnya jujur dan apa adanya. Sapi kalau jualnya sekian, belinya sekian, jadi nanti sampai dikirim ke tempat kami, alhamdulillah nanti karena kepercayaan kami dengan pedagang di kandang Kamandanu ini, untuk kedepannya tetap saya nanti kalau menambah sapi yang akan kita pelihara dari Sragen, nanti langsung kami tidak usah ke pasar sapi, jadi langsung ke kandang depannya. Terima kasih atas sama-sama Pak. partisipasinya, Matur suwun sangat, kerjasamanya, Pak. kepercayaannya. Terima kasih atas kunjungan Bapak Dali. Semoga puas dengan pelayanan kita, dan semoga sapi-sapi yang telah dibeli sama Bapak Dali cepat besar, cepat mendapat untung. Ya, itu doa dari kita. Dan karena apa ya Mas, di kehidupan ini ada rumus itu tarik menarik Mas. Iya. Kita mengeluarkan energi positif, kita juga akan mendapatkan energi positif juga Mas. Timbal balik. Imbal balik, betul Mas. Oke. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman video dari kita. Jika kalian atau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya karena agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. See you next videos. Assalamualaikum.